Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu hingga pada pagi hari ini. Kini kami anak-anak-Mu akan mulai perkuliahan kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati dan membimbing kami dalam proses perkuliahan ini. Ini semua kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat pagi teman-teman semua. Nah, dalam 4 pertemuan pertama kita sudah membahas beberapa hal yang sifatnya pengantar umum pada studi Injil Sinoptik. Hari ini kita akan mulai masuk dalam kisahnya sendiri, ya, terutama tentang struktur global yang bisa kita kenali ketika kita membaca Injil Sinoptik. Ini penting bagi kita, ya, mengenali struktur umumnya, ya, karena kalau khusus-khususnya pasti nanti masing-masing penginjil punya. Tetapi kronologi umumnya, garis besar kisahnya itu sama. Kita mengatakan garis besar kronologi yang diambil Markus nanti diambil juga oleh Matius, diambil oleh Lukas. Tentu kalau kita berpikir seperti ini, kita mengikuti teori 2 sumber, bahwa Markus itu menjadi Injil yang pertama, yang kemudian diikuti oleh Matius, diikuti oleh Lukas. Sehingga struktur global ceritanya, susunan globalnya, kronologinya, peristiwa dari waktu ke waktu, itu praktis sama. Ya, tetapi nanti dalam bagian tertentu, Lukas akan menyimpang dulu dari Markus untuk sementara. Lalu nanti akan kembali lagi. Ya, akan menambah sesuatu yang baru yang tidak dimiliki oleh Markus, maka untuk sementara dia akan menyimpang. Tapi nanti dia akan kembali lagi ikut kronologinya Markus. Nah, mengenali susunan umum cerita di dalam Injil-Injil Sinoptik ini menjadi penting. Supaya nanti kita mengenal di mana tempat satu perikop tertentu dalam keseluruhan rangkaian kisah yang ada di dalam Injil. Kita harus bisa mendeteksi secara agak cepat. Kalau menghafal perikop ini ada di bab mana, ayat mana, itu mungkin ya hanya soal kebiasaan, tetapi itu tidak mudah. Tetapi paling tidak kita selalu mengerti ketika Yesus berdebat tentang puasa, peristiwanya terjadi di bagian mana. Ya, di bagian depan, berarti di pelayanan Galilea, atau nanti di bagian belakang, di dalam pelayanan di Yerusalem misalnya. Ketika Yesus berdebat dengan orang-orang Herodian, boleh tidak membayar pajak kepada kaisar? Peristiwa itu ada di mana ya? Nah, ini harus dengan cepat kita pahami, ya. Hanya dengan membaca atau mempelajari struktur Injil itu secara umum, secara garis besar. Nah, ini yang akan kita lakukan dalam pertemuan kita 2 jam ini, ya, secara garis besar. Pasti minggu depan kita masih membutuhkan waktu untuk melanjutkan pembahasan ini. Tetapi yang mau kita bicarakan terutama adalah soal struktur kisah, supaya kita selalu dipermudah untuk menemukan tempat satu cerita tertentu, perikop tertentu di dalam keseluruhan cerita itu. Nah, kita akan memulai dengan slide yang tadi sudah saya sampaikan juga di LMS kita. Bentar ya. Kita mulai dengan peta, ya, yang membuat kita harus menempatkan seluruh peristiwa hidup Yesus itu dalam konteks situasi masyarakat waktu itu. Kalau kita membaca Injil, yang sekarang Injilnya saja ada dalam bahasa Yunani, ya, tentu kita harus membayangkan bahwa konteks jemaat yang dihadapi oleh penginjil pasti adalah konteks jemaat yang sudah Helenis. Entah itu orang Yunani, entah itu orang Roma, entah itu orang Israel sendiri, itu tidak terlalu penting. Yang menjadi penting adalah konteks umum yang dihadapi oleh para penginjil adalah jemaat-jemaat yang sudah berbahasa Yunani.
Karena kalau berbahasa Ibrani, ya pasti akan kisah tentang Yesus akan ditulis dalam bahasa Ibrani. Tetapi fakta bahwa Injil-Injil kita, tulisan-tulisan perjanjian baru kita, ditulis dalam bahasa Yunani, itu menunjukkan bahwa jemaat Kristen pada waktu itu sebagian besar, kalau tidak mau dikatakan ini hampir seutuhnya, itu adalah orang-orang yang sudah berkultur, berbudaya Yunani. Nah, dalam pengantar perjanjian baru pasti sudah dipelajari itu siapa yang membawa kultur Helenis itu ke wilayah yang sangat luas ini di sekitar daerah Mesopotamia, daerah Mediteran ini, ya, Laut Tengah. Dan yang mau kita pelajari kalau kita mau berbicara tentang Yesus, tentang gerakan Yesus, tentang gereja perdana, terutama adalah wilayah yang terbentang luas di sini ini. Ya, yang nanti akan dibawa oleh Paulus dan teman-temannya ke daerah Asia Kecil, ke Macedonia, sampai ke Roma. Sehingga kemudian kekristenan menjadi satu agama yang sangat berkembang di daerah ini. Nah, yang sekarang mau kita lihat adalah Yesus dan karya perutusannya yang terjadi di Palestina. Maka ini suatu wilayah yang kalau dibandingkan dengan konteks global, katakanlah, konteks regional, daerah Laut Tengah, daerah Mediteran, ini berarti daerah yang sangat kecil, Palestina. Dan kalau kita lihat lagi daerah Palestina ini, kalau diperbesar, maka kita akan melihat peta seperti ini. Wilayah yang banyak diceritakan di dalam Injil-Injil sinoptik kita. Nah, kita mengerti pembagian daerah ini, kita punya satu wilayah yang cukup luas, yang diwariskan oleh Daud kepada Salomo. Ya, bahkan nanti naik sedikit ke daerah Syria ke atas gitu ya. Siro-Fenisia maksud saya. Nah, daerah-daerah inilah yang kemudian akan kita kenal di dalam perjanjian baru kita. Sebagai wilayah-wilayah di mana Yesus nanti bekerja. Nah, wilayah pertama yang sangat kita kenal pasti adalah wilayah Yesus sendiri, ya, di daerah Galilea ini, wilayah utara. Maka di situ kita kenal kota-kota yang nanti akan banyak dikunjungi oleh Yesus, Kapernaum, Betsaida, Genesaret, kemudian daerah Tiberias, ada Kana, ada Nazaret, ada Nain, dan daerah-daerah ini perlu kita kenali. Ya. Inilah wilayah yang kita kenal sebagai wilayah Galilea atau wilayah utara. Nah, wilayah utara ini ditandai dengan adanya Danau Galilea yang akan menjadi seperti sentrum pusat gerakan Yesus itu, terutama di Kapernaum. Dia ketemu dengan murid-muridnya, banyak bekerja di Kapernaum. Bayangkan kalau di dalam Injil dikatakan Yesus itu pergi dari satu rumah ibadat ke rumah ibadat yang lain. Berarti dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Dan apa yang dibuat oleh Yesus selalu adalah masuk ke rumah ibadat dan mengajar di situ. Nah, ini wilayah yang akan menjadi area pertama karya perutusan Yesus. Sehingga nanti bagian pertama dari struktur Injil secara keseluruhan akan kita sebut sebagai pelayanan di Galilea. Artinya pelayanan di kota-kota di sekitar Galilea ini. Setelah itu, di pertengahan Injil, ketika Injil sinoptik, lalu Yesus dan murid-muridnya akan turun. Ya, akan bergerak dari Yesus dan murid-muridnya akan turun bergerak dari daerah sini, Kaisarea Filipi, kemudian menyusuri wilayah ini, dan nanti akan masuk ke Yerusalem. Nah, setelah karya perutusan di Galilea, Yesus dan murid-muridnya akan menempuh perjalanan dari Galilea menuju ke Yerusalem ini. Dan ini menjadi blok khusus di dalam Injil kita. Saya seringkali menyebut blok ini sebagai perjalanan kemuritan.
yang diisi dengan terutama 3 pemberitahuan Yesus tentang derita dan kematiannya. Jadi setelah pelayanan di Galilea, pelayanan Galilea itu berpuncak pada pengakuan Petrus. Ketika mereka ditanya, menurut kamu, siapakah aku ini? Dan Petrus itu yang mewakili teman-temannya lalu menjawab, engkau adalah Mesias dari Allah. Sesudah jawaban itu di Filipi, di Kaisarea Filipi, Yesus mengajak murid-muridnya turun ke Yerusalem atau pergi ke Yerusalem. Nah, dalam perjalanan dari Filipi, Kaisarea Filipi ke Yerusalem inilah Yesus mengajar murid-muridnya tentang apa artinya mengikuti Yesus. Apa artinya mengikuti Yesus yang mereka sebut sebagai Mesias itu? Apakah Mesias yang dipikirkan oleh murid-murid itu sama dengan Mesias yang dipikirkan oleh Yesus? Nah, ini bagian yang menurut saya nanti akan secara khusus kita pelajari, karena ini sangat relevan dengan hidup iman kita sebagai murid-murid Yesus. Bahwa kita juga harus selalu bertanya, apa toh artinya mengikuti Yesus dalam zaman kita ini? Ya, kalau Yesus mengatakan, barang siapa ingin menjadi muridku, hendaklah ia menyangkal diri, memikul salib, mengikuti aku. Apakah tuntutan Yesus ini masih relevan untuk hidup kita zaman sekarang? Nah, jawabannya pasti masih. Bahwa kita sebagai murid-murid Yesus sampai sekarang ini pun selalu dituntut, kalau saya mau mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus, harus menyangkal diri, memikul salib, mengikuti aku. Tetapi lalu apa artinya dalam konteks hidup kita sekarang ini? Mengikuti Yesus, menyangkal diri, memikul salib. Apakah kita harus masih gotong-gotong salib itu seperti yang dialami oleh Yesus? Atau harus diartikan secara lain? Nah, jangankan untuk kita, ya, Lukas sendiri kemarin kita lihat sudah menafsirkan secara baru pernyataan itu. Sehingga kalau Markus itu mengatakan orang yang mau mengikuti Yesus harus memikul salib, Lukas beberapa dekade kemudian sudah menambahkan setiap hari. Maka pasti sudah ada unsur renungan refleksi yang baru yang mau ditambahkan oleh Lukas di sini. Ya, dan ini terus sampai berakhir pada yang kemarin kita baca di dalam bacaan Ekaristi. Ya, Yesus memberitahukan untuk ketiga kalinya penderitaannya, dan kemudian datang ibu Yakobus dan Yohanes minta supaya anaknya yang satu duduk di kanan, yang satu duduk di kiri Yesus. Lalu Yesus mengajar tentang melayani, tentang menjadikan diri sebagai hamba, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Nah, ini adalah blok pengajaran Yesus untuk para muridnya yang 12 itu dari Kaisarea Filipi menuju ke Yerusalem. Tahap berikutnya, blok berikutnya adalah blok pelayanan Yesus di Yudea. Ya, secara khusus di Yerusalem tentu saja, yang menjadi pusat dari keyahudian pada waktu itu di sini. Maka ini adalah bagian yang ketiga dalam Injil kita. Pelayanan di Galilea, kemudian perjalanan dari Kaisarea Filipi menuju ke Yerusalem, dan blok yang ketiga adalah pelayanan Yesus di Yerusalem. Yang pasti sangat diwarnai oleh konflik. Ya, konflik dengan siapa? Ya, konflik dengan orang-orang Yahudi yang ada di sini. Ya, yang tinggal di pusat keyahudian di Yerusalem ini. Berarti ada orang-orang Saduki, ada orang-orang Farisi, ada ahli Taurat, ada orang-orang Herodian, semua yang datang kepada Yesus untuk menjerat Yesus dengan pertanyaan. Ya, orang Farisi tanya tentang mana hukum yang utama. Orang-orang Saduki tanya tentang kebangkitan. Ya, orang-orang Herodian tanya tentang boleh tidak membayar pajak kepada kaisar. Maka ini lawan-lawan Yesus itu datang, dan pelayanan Yesus di Yerusalem, di Yudea itu praktis diwarnai dengan perdebatan, pengajaran, tapi bukan pengajaran kepada murid-muridnya, tetapi pengajaran kepada orang-orang yang waktu itu tidak mau mendengarkan pewartaannya itu. Nah, ini yang kita temukan
sebagai skema umum kisah tentang Yesus di dalam Injil-Injil sinoptik. Jadi ada pelayanan di Galilea, sesudah selesai dengan pengakuan Petrus, lalu ada blok yang kedua, yaitu perjalanan dari Kaisarea Filipi menuju ke Yerusalem. Apa yang menjadi tema kunci dalam perjalanan dari Kaisarea Filipi ke Yerusalem adalah apa artinya mengikuti Yesus. Apa syarat-syarat untuk mengikuti Dia yang diimani sebagai Mesias itu. Nah, selama perjalanan ini Yesus 3 kali mengatakan anak manusia itu akan mengalami banyak penolakan, mengalami banyak penderitaan, sampai pada akhirnya mati di salib. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus, dinubuatkan oleh Yesus dalam perjalanan dari Kaisarea Filipi ke Yerusalem, sekarang dikisahkan dalam bagian ketiga dari kisah di dalam Injil, yaitu pelayanan di Yudea. Maka tampak di situ Yesus itu ditolak oleh para imam, ditolak oleh para ahli Taurat, ditolak oleh orang-orang Farisi dan seterusnya. Sampai pada akhirnya dia diserahkan kepada tangan orang berdosa dan disalib. Nah, ini gambaran global yang bisa kita lihat dari Injil-Injil kita. Daerah yang ketiga, dan ini tidak banyak disebut di dalam Injil-Injil sinoptik, yaitu daerah Samaria. Di antara Galilea dan Yudea itu ada wilayah yang kita sebut sebagai wilayah Samaria, yang tidak banyak disebut di dalam Injil sinoptik. Artinya, Yesus tidak melayani orang-orang di Samaria. Lain dengan Injil Yohanes. Nanti kalau kita membaca Injil Yohanes, di bab 4, Yesus akan singgah di kota Sikar ini. Di sini. Ya, biasanya kalau orang utara, Galilea, mau ke Yerusalem, maka akan nyebrang lewat wilayah Dekapolis ini. Kemudian nanti akan nyebrang masuk ke Yeriko dan sampai ke Yerusalem. Nah, mengapa wilayah ini yang dipilih? Karena wilayah Samaria itu praktis adalah wilayah orang-orang yang tidak bersahabat dengan orang-orang Yahudi. Selain itu, mereka datang ke Yerusalem biasanya untuk beribadah. Maka jangan sampai mereka melewati wilayah orang-orang yang disebut kafir atau wilayah orang-orang yang disebut tidak bersih ini. Maka mereka tidak akan melewati daerah ini ke Yerusalem. Karena badan mereka akan kotor karena melalui wilayah orang asing. Maka mereka memilih lewat wilayah ini, Dekapolis, yang adalah wilayah yang dihuni oleh orang-orang Yahudi di Transyordan itu untuk masuk ke Yerusalem. Baru nanti ketika mereka akan pulang, mereka akan ambil jalur ini. Sehingga ketika Yesus pulang dari Yerusalem menuju Galilea, dia melewati wilayah orang Samaria dan ketemu dengan wanita Samaria itu di kota Sikar. Ini kalau Injil Yohanes. Tapi kalau Injil-Injil sinoptik, mereka tidak pernah mengisahkan pelayanan Yesus di Samaria. Hanya beberapa kisah. Ada wanita Samaria yang datang kepada Yesus. Nah, lalu ditambahkan di situ, oh ada wilayah tertentu yang namanya adalah Samaria. Nah, sekarang saya ajak sekali lagi mengingat bagan yang kemarin sudah saya tampilkan. Kalau kita mengikuti seluruh kisah di dalam Injil, maka kita menemukan apa yang kita kenal sebagai kronologi kisah, urutan kronologis kisah. Dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain dalam jalinan waktu itu. Dan dalam urutan kronologi ini, lalu bagian pertama yang kita temukan di dalam Injil. Kalau Injil Matius, Markus, Lukas itu ditempatkan secara paralel, dibaca bersama-sama, lalu akan menjadi kelihatan bagian yang paling awal diceritakan adalah kisah kanak-kanak. Tetapi kalau ini dibuat, ya misalnya ini Injil
Misalnya ini Injil Lukas dan Injil Matius. Ditempatkan bersama-sama dengan Injil Markus, lalu kalau dibaca secara sinoptik, kita akan melihat bahwa ada lubang di dalam teks Markus. Artinya Markus tidak memiliki kisah kanak-kanak itu. Sementara Lukas dan Matius itu punya. Ya. Kemudian setelah kisah kanak-kanak, lalu diikuti dengan pelayanan publik. Pelayanan publik yang juga dibuat oleh Yesus tadi di Galilea. Maka praktis pelayanan publik ini adalah pelayanan di Galilea dan nanti di Yerusalem, sampai ke Yerusalem. Lalu pelayanan publik itu diakhiri dengan Yesus yang ditangkap, diadili, kemudian menderita sengsara sampai wafat di salib, dan pada akhirnya Yesus itu bangkit. Nah, kalau kita lihat urutan kronologinya seperti ini. Ada blok kisah kanak-kanak yang hanya dimiliki oleh Matius dan Lukas, ada blok pelayanan publik, sengsara dan kebangkitan yang dimiliki oleh ketiga penginjil sinoptik. Ini urutan kronologi kisahnya. Tapi kali lalu saya juga mengatakan ada urutan kronologi refleksi gereja. Nah, dalam refleksi gereja kita tahu bahwa yang pertama kali direnungkan, kemudian disampaikan kepada orang lain, ya, diwartakan dalam katekese, itu justru adalah soal kebangkitan. Ya, Yesus yang bangkit, Yesus yang mengalami kesengsaraan. Yesus yang melakukan pelayanan-pelayanannya dan pada akhirnya baru kisah kanak-kanak. Sehingga bisa kita simpulkan, meskipun secara kronologi cerita, kisah kanak-kanak itu ada di bagian yang paling depan, tetapi dalam kronologi refleksi gereja, kisah kanak-kanak itu justru direfleksikan paling akhir. Kebangkitan yang dalam kronologi kisah itu ada di bagian paling akhir, itu justru dalam kronologi refleksi gereja ada di bagian paling awal. Karena kalau Yesus itu tidak bangkit, lalu tidak ada artinya ini. Orang berbicara tentang pelayanan publik, tentang kesengsaraan. Hanya karena Yesus bangkit, lalu orang merasa perlu bicara tentang kesengsaraan. Hanya karena Yesus bangkit, lalu orang merasa, oh kita bisa berbicara tentang kesengsaraan, tentang salib. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak akan ada orang yang berbicara tentang kesengsaraan Yesus. Ya, ini bisa kita pahami. Lalu, kalau kita lanjutkan, bagian yang semula sudah direnungkan secara matang, di bagian awal inilah yang kemudian menjadi bagian yang inti di dalam Injil. Sehingga orang seperti Martin Keller itu mengatakan inti dari Injil itu adalah kisah sengsara dan kebangkitan. Dan ini sangat bagian yang sangat singkat di dalam Injil kita. Tetapi inilah yang paling pokok. Tanpa kesengsaraan dan kebangkitan Yesus, tidak ada Injil. Ya, Paulus itu pergi kemana-mana hanya memberitakan bahwa Yesus itu menderita sengsara dan bangkit, wafat dan bangkit. Paulus tidak pernah bercerita tentang pelayanan publik Yesus di sini. Paulus tidak pernah cerita tentang kanak-kanak Yesus. Tetapi Injil yang diwartakan oleh Paulus itu adalah tentang Yesus yang wafat di salib dan bangkit. Itu Injil, pokok iman yang diberitakan oleh Paulus. Nah, bagian yang sebelumnya itu sebetulnya adalah suatu pengantar. Dan pengantarnya ini pengantar yang panjang. Maka kalau kita baca kisah kanak-kanak dan pelayanan publik itu hampir 2/3 dari Injil. Sementara yang sepertiga di belakang itu adalah kisah sengsara dan kebangkitan. Dan itu kisah yang sebetulnya paling inti di dalam Injil kita. Oke, ini pengantar dulu sampai di sini. Apakah ada pertanyaan lebih dahulu? Sambil saya minum. Mesa Romo. Mari Melki.
Saya mau bertanya, ada 2 pertanyaannya, Mo. Saya kok tidak dengar Pertama, suaramu ya? Terlalu lirih. Ya, Mo? Lirih Halo, Mo? suaranya. Halo? Ya, ya. Kedengaran, Romo? Iya, Mo. Ada Kecil 2 sekali. pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah dokumen-dokumen Injil semuanya itu memang berbahasa Yunani, Romo? Berhubung tidak semua para rasul bermisi di daerah yang berbahasa Yunani, seperti Thomas yang mewartakan Injilnya di daerah India. Kemudian juga Andreas yang bermisi kalau tidak salah ke wilayah Rusia Selatan. Itu pertanyaan pertama saya, Romo. Yang kedua, saya mau bertanya bahwa setelah saya membaca di lembaran yang diberikan oleh Romo tentang satu-satunya teks dari dokumen hipotetis Ki yang tidak berisi sabda Yesus adalah kisah penyembuhan hamba seorang perwira di Kapernaum. Nah, dari mana kisah dibuat oleh Matius dan Lukas? Itu, Romo. Terima kasih. Iya, baik. Apakah ada Injil yang ditulis di luar bahasa Yunani sampai sekarang tidak kita temukan? Ya, orang pernah berhipotesa, beranggapan bahwa Injil Matius itu ditulis mulanya dalam bahasa Aram. Ya, karena diperkirakan bahwa Injil Matius ini ditujukan untuk jemaat Kristen dari kelompok Yahudi yang sangat terbiasa dengan kultur Yahudi. Tetapi itu pun tidak ada bukti yang kokoh. Ya, tidak ada teks manuskrip Injil Matius dalam bahasa Aram yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, kalau semua Injil ini ditulis dalam bahasa Yunani, itu bisa disimpulkan bahwa yang memiliki Injil ini adalah jemaat-jemaat Kristiani yang memang sudah berbahasa Yunani. Ya, entah itu orang Yahudi, kalaupun dia orang Yahudi, jemaat Yahudi sudah menjadi jemaat Yahudi yang Helenis. Jemaat Yahudi yang kulturnya itu sudah kultur Yunani. Katakanlah seperti Paulus, seperti Barnabas, itu adalah orang Siprus, orang Asia Kecil, orang Yahudi tapi tinggal di luar wilayah Palestina. Dan karena tinggal di luar wilayah Palestina, praktis bahasa mereka adalah bahasa Yunani. Sehingga teks-teks dalam perjanjian baru yang kita kenal adalah teks-teks yang beredar di sekitar Laut Tengah tadi. Ya, bukan teks-teks yang ditemukan di wilayah-wilayah yang lain, seperti katakanlah sampai India, sampai ke Rusia, segala macam. Tetapi teks-teks yang kita miliki sekarang ini adalah teks-teks yang ditemukan peredarannya itu di sekitar wilayah Mediteran itu. Nah, karena ditemukan atau dipergunakan di sekitar wilayah Mediterania, maka kultur yang secara umum menguasai wilayah itu adalah kultur Yunani. Mau tidak mau, bahasa yang digunakan juga adalah bahasa Yunani. Nah, apakah ketika salah satu rasul, misalnya Thomas, sampai ke India itu, lalu dia menggunakan bahasa mereka, India, untuk menuliskan Injil? Nah, tidak ada keterangan itu, tidak ada pembuktian itu. Nah, yang sekarang kita temukan adalah manuskrip-manuskrip cerita tentang Yesus yang ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, itu yang kita pegang. Nah, kalau sudah nanti bahasa yang lain tapi ditemukan bahwa itu ditulis pada periode sesudahnya, katakanlah sesudah abad yang kedua, pasti dengan sendirinya tidak akan masuk dalam kanon perjanjian baru kita. Sehingga yang sekarang masuk dalam kanon perjanjian baru kita memang praktis semua tulisan dalam bahasa Yunani. Artinya itu adalah teks-teks Kristiani yang beredar di sekitar Laut Tengah itu. Ya, entah wilayah Mesir di selatan, wilayah Palestina sendiri di sebelah kanan, atau wilayah Asia Kecil, daerah Turki dan sekitarnya itu yang juga menjadi wilayah misi Paulus, atau menyeberang ke Yunani yang juga nanti menjadi wilayah misi Paulus dan teman-temannya, bahkan menyeberang sampai ke Roma. Nah, teks-teks yang sekarang kita miliki itu adalah teks-teks berbahasa Yunani yang memang beredar di sekitar Laut Mediteran, sehingga bahasanya Yunani.
Nah, teks lain yang kuno-kuno itu tidak pernah ditemukan. Teks-teks kuno itu biasanya namanya versi. Jadi itu seperti terjemahan saja dari Perjanjian Baru kita. Tetapi tidak ada teks atau manuskrip Injil Markus misalnya dalam bahasa Aram atau Injil Markus dalam bahasa Latin. Nah, kalau Injil Markus dalam bahasa Latin pasti ditulis sesudah zaman Perjanjian Baru. Gitu ya Melki, untuk yang pertama, maka tulisan-tulisan dalam Perjanjian Baru kita yang masuk dalam kanon Perjanjian Baru kita semuanya memang ditulis dalam bahasa Yunani. Artinya digunakan oleh jemaat-jemaat yang waktu itu berbudaya Yunani. Lalu untuk penyembuhan hamba perwira di Kapernaum, ini problem. Ya, kita mengatakan kalau Matius sama dengan Lukas dan berbeda dari Markus, maka kita mengatakan Matius dan Lukas mengambil dari sumber Q. Nah, ketika diteliti semua kesamaan antara Matius dan Lukas yang diambil dari sumber Q, ini isinya adalah sabda-sabda. Satu-satunya cerita yang bukan bentuknya sabda atau pengajaran memang adalah penyembuhan hamba perwira ini. Nah, sampai sekarang orang hanya mengatakan karena ini kesamaan dalam Injil Matius di dalam Injil Lukas, maka dikatakan ini diambil juga dari Q. Maka ini pengecualian. Istilah teknis kita tetap penyembuhan hamba perwira di Kapernaum ini diambil oleh Matius dan Lukas dari sumber yang sama, yaitu sumber Q. Ya, jadi ini pengecualian. Hanya kalau kita baca secara umum, kesamaan antara Matius dan Lukas yang diambil dari sumber Q itu selalu bentuknya adalah sabda, pengajaran, kecuali satu ini. Nah, nanti kalau ke depan itu lalu ditemukan teori yang baru, hipotesis yang baru, yang bisa menjawab soal ini. Kalau begitu, penyembuhan hamba perwira ini diambil dari mana? Nah, kalau Melki nanti bisa menemukan hipotesis yang baru, teori yang baru, lalu juga akan dipakai. Kalau meyakinkan tentu saja toh. Tapi ini memang pengecualian. Semua yang diambil dari Q itu bentuknya sabda, kecuali penyembuhan hamba perwira. Gitu, Melki, semoga jelas ya. Ya, Mo, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada teman yang lain? Cukup jelas yang saya katakan tadi. Ya, kalau ada pertanyaan dan tidak sempat ditanyakan di kelas, silakan nanti ditanyakan di LMS, lalu akan saya tanggapi di sana. Baik, teman Anging Mambiri, silakan. Terima kasih Romo. Saya itu masih memiliki pertanyaan tentang Betania tempat pembaptisan Yesus. Kan tadi ada peta, jadi saya tertarik begitu gimana Betania yang sebenarnya tempat pembaptisan Yesus. Ya, saya ambil petanya dulu ya. Ya, kalau Betania yang menjadi tempat pembaptisan Yesus, itu adalah Betania yang ada di sini. Mengapa kita sebut atau kita yakini Betania yang ada di sini? Karena disitulah Yohanes Pembaptis bekerja. Jadi Yohanes Pembaptis bekerja di seberang Sungai Yordan atau di Sungai Yordan. Tempatnya mana? Kalau menurut Injil Yohanes, tempatnya adalah Betania. Maka tempat Yesus dibaptis adalah wilayah ini, di selatan. Sehingga di dalam Injil-Injil sinoptik itu begitu Yesus dibaptis, selesai dibaptis, lalu dia kembali ke Galilea, ke sana. Dan memberitakan kerajaan Allah itu. Maka Betania yang dimaksud di sini adalah Betania ini. Berbeda dengan Betania yang menjadi tempat tinggalnya siapa itu? Lazarus. Ya.
kemudian Maria, dan satunya siapa tahu? Marta. Ya, maka di mana Yesus dibaptis adalah di wilayah Betania di selatan, di daerah Sungai Yordan, di mana Yohanes Pembaptis itu bekerja. Ini tempat di mana Yesus itu dibaptis. Itu yang dimaksud. Ya. Oke, Romo, terima kasih. Oke, terima kasih. Teman OFM? Oke, Romo, ya Romo. Ya. Baik Romo, kami ingin bertanya mengenai pelayanan Yesus ini. Kalau kita lihat tadi penjelasan Romo itu, Yesus memulai pelayanan publiknya itu dari Galilea ke Yerusalem. Yang menjadi pertanyaan kami itu Romo, kalau boleh tahu apa makna Yerusalem sehingga dia harus dari Galilea ke Yerusalem sementara dia sendiri dilahirkan di daerah dekat Yerusalem, di daerah Bethlehem. Iya, arti Yerusalem untuk orang zaman itu pasti banyak. Ya, Yerusalem itu pusat keyahudian. Ya, secara politis itu pusat keyahudian. Secara religius itu juga pusat keyahudian. Nah, kalau Yesus sekarang sedang bergerak sebagai dalam suatu gerak kenabian, dia akan melanjutkan gerakan kenabiannya Yohanes Pembaptis yang mewartakan, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Apa yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis kemudian dilanjutkan juga oleh Yesus. Bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Harus kita catat, Yesus tidak pernah mau mendirikan suatu agama baru. Tetapi apa yang dibuat oleh Yesus adalah suatu pembaruan rohani di dalam kehidupan jemaat Yahudi. Nah, kalau membaharui kehidupan jemaat Yahudi, di mana orang harus melakukan itu? Pasti di pusatnya kan. Dan pusat keyahudian itu adalah Yerusalem. Di situ ada bait Allah Yerusalem, di situ ada kuasa politik Yerusalem, ada Yahudi ada di situ. Pemimpin-pemimpin Israel itu ada di Yerusalem. Sehingga semua nabi itu selalu akan mengarahkan dirinya ke sana. Dan Yesus mengatakan tidak ada nabi yang mati di luar Yerusalem. Kalau di dalam Injil Lukas itu. Dengan demikian, kota Yerusalem itu kota yang pada zaman Yesus itu memang memegang peran yang sangat penting. Tidak hanya simbolik, tetapi dalam realitasnya, secara religius, Yerusalem itu adalah pusat keyahudian. Ya, setiap tahun semua orang laki-laki Yahudi itu harus datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan Yesus buat itu. Ya, maka sekarang dalam seluruh peristiwa hidup Yesus, pasti Yerusalem itu juga pegang peran yang penting. Memang di dalam Injil Lukas dikatakan dia dilahirkan di Bethlehem, ya, tetapi tempat tinggal bapaknya sendiri kemudian diceritakan itu ada di Nazaret. Sehingga dalam tahap pertama Yesus bekerja di Nazaret, di sekitar Danau Galilea itu. Tapi pasti kalau orang mau melakukan suatu pembaruan religius, orang akan datang ke pusat hidup religius itu. Dan pusat hidup religius orang-orang Yahudi itu ada di Yerusalem. Nah, masalahnya pembaruan religius yang dibawa oleh Yesus tidak serta-merta diterima oleh orang Yahudi. Nanti pelan-pelan akan kita lihat. Juga di Galilea, Yesus sudah berhadapan dengan bentrok, perdebatan. Meskipun dia dikenal oleh banyak orang, dikagumi oleh banyak orang, tetapi mulai di Galilea saja, Yesus sudah harus berhadapan dengan konflik melawan orang Yahudi. Apalagi ketika dia masuk ke Yerusalem. Yang dihadapi adalah para pemimpin di Yerusalem, yang pada akhirnya membawa Yesus sampai pada kematian. Maka ini kalau dilihat arti penting Yerusalem dalam seluruh pengisahan itu sejajar dengan arti penting Yerusalem pada masanya. Ya, bahwa Yerusalem itu adalah pusat keyahudian sehingga seluruh gerakan pembaruan religius dalam tradisi Yahudi itu mau tidak mau itu akan sampai ke Yerusalem. Nah, ketika Yesus itu selesai bekerja di Galilea sampai ke Yerusalem, lalu dia bekerja di Yerusalem dan tidak dalam waktu yang lama, menurut Injil-Injil sinoptik, dia ditangkap.
kemudian mengalami penderitaan sampai wafat di salib. Itu arti penting Yerusalem untuk kisah di dalam Injil maupun untuk kisah historis pada zaman Yesus. Karena dialah yang menjadi pusat religius. Kalau pusat politik, iya. Tetapi praktis Herodes itu kan tidak punya kekuatan apa-apa. Ya kan Herodes itu kan hanya raja boneka kan. Ini hanya mainannya orang Roma. Tetapi dalam kultur, dalam tradisi orang Yahudi, siapa yang pegang peran terpenting itu adalah para imam yang diketuai atau dikepalai oleh imam agung di Yerusalem. Siapa tokoh-tokoh yang dalam zaman Yesus itu sangat dihormati di tengah-tengah masyarakat adalah ahli Taurat, orang-orang Farisi. Karena para imam itu sangat terkonsentrasi di Bait Allah Yerusalem. Nah, para imam, ahli Taurat, orang-orang Farisi inilah yang akan menjadi lawan utama Yesus dalam karya perutusannya. Dan mereka itu tinggal di Yerusalem. Jelas, Frater? Semoga jelas ya. Ya, Romo. Oke, terima kasih. Masih ada pertanyaan yang lain? Sadar, Romo. Ya. Dari Mesa. Ya. Romo, itu di dalam Injil kan dikisahkan pada masa kanak-kanak Yesus tuh hanya diceritakan pada waktu Yesus berumur 12 tahun ketika dia diantar ke Bait Allah. Namun selanjutnya itu tuh dia tidak dikisahkan lagi sampai dia umur 30 tahun, itu baru dikisahkan dalam pelayanan publik. Itu dari 12 tahun sampai 30 tahun itu kenapa tidak dikisahkan? Terus apa kalau seandainya ada kisah tentang kisah dari 12 tahun sampai 30 tahun itu seperti apa, Romo? Karena saya pernah nonton di YouTube itu ada salah satu dosen yang dia membuat konten. Terus dia menjelaskan satu buku yang dikarang oleh siapa kurang kali. Itu dia mengatakan bahwa ketika Yesus dari 12 tahun itu sampai 30 tahun, itu dia pergi ke India, Romo. Dia belajar di India, terus setelah 30 tahun itu sampai 30 tahun itu dia kembali ke Yehuda, Yerusalem. Itu dia pergi mewartakan itu. Dari yang dia belajar itu, Romo. Seperti Romo. Iya, jawabannya adalah tidak ada sumber yang bisa menjelaskan apa yang terjadi ketika Yesus usia 12 sampai 30 tahun. Ada Injil-Injil apokrif, ya, Injil-Injil yang tidak masuk dalam kanon kitab suci kita. Dan itu ceritanya macam-macam. Ya, tapi tidak ada yang memberi keterangan bahwa Yesus itu sampai ke India atau sampai ke Jepang, belajar Zen, segala macam itu. Kalau sampai ke India, dia pulang lagi ke Palestina, mengapa dia harus mengajarkan itu tradisi Yahudi? Mau belajar Taurat ke India, mau belajar Taurat ke Jepang. Sementara yang menjadi kegelisahan utama Yesus adalah tradisi Yahudi. Ya, ada buku-buku yang bercerita seperti itu. Sampai ke India lah, sampai ke Jepang lah. Begitu. Tapi yang lebih dipercayai sebetulnya adalah Injil-Injil apokrif. Nah, Injil apokrif itu memang hanya cerita tentang masa kanak-kanak Yesus. Ada. Tetapi Injil apokrif ini dikatakan tidak diakui sebagai bagian dari kitab suci kita. Maka kalau mau mencari informasi tentang apa yang terjadi pada Yesus pada usia ini, ambil di Injil-Injil apokrif itu. Nah, Yesus membuat dari tanah liat, kemudian jadi burung, kemudian burungnya ditiup, lalu burungnya terbang. Ya seperti itu ditemukan juga. Tapi nanti ketika kita membahas kisah kanak-kanak, ini justru menjadi penting. Kalau ada suatu kekosongan ya dari Yesus yang usia katakanlah 8 hari disunat itu sampai usia 12 tahun tidak diceritakan apa-apa. Yesus dari usia 12 tahun sampai 30 tahun tidak diceritakan apa-apa. Kesimpulannya, penginjil tidak bermaksud untuk menceritakan seluruh peristiwa hidup Yesus dari waktu ke waktu. Tetapi cerita-cerita itu masuk dalam Injil-Injil pasti dengan tujuan tertentu. Maksud tertentu.
Sehingga nanti mau kita katakan ketika kita masuk dalam pembahasan tentang kisah kanak-kanak itu dimaksudkan untuk menunjukkan identitas Yesus. Siapa sebetulnya Yesus. Dan kalau tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan identitas Yesus, tidak perlu seluruh peristiwa hidup Yesus itu diceritakan. Karena di dalam Injil pun tidak seluruh mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu diceritakan. Apalagi kalau kita paling jelas kalau kita mengikuti Injil Yohanes, ya di bagian penutup masih banyak tanda-tanda lain yang dikerjakan oleh Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat di dalam kitab ini. Artinya ada sekian banyak mukjizat Yesus yang tidak dicatat. Dipilih itu berarti. Injil Yohanes itu hanya memilih 7 mukjizat misalnya. Maka juga dari peristiwa-peristiwa hidup Yesus, dari kelahirannya sampai usia 30 tidak diceritakan semuanya. Tetapi bagian-bagian yang diceritakan itu punya maksud tertentu. Punya fungsi tertentu dalam seluruh kisah Injil. Nah, fungsinya apa? Untuk menunjukkan identitas Yesus. Siapa sebetulnya Yesus? Nah, kalau ini jelas, baru orang membaca kisah kanak-kanak saja, orang sebetulnya sudah mulai mengenal siapa itu Yesus. Anak Allah, anak Daud, anak Abraham, Tuhan, Juru Selamat, Kristus. Ini adalah identitas-identitas yang mulai ditunjukkan di kisah kanak-kanak. Padahal kisah kanak-kanak itu kan pengantar untuk seluruh Injil. Orang yang membaca kisah kanak-kanak dengan baik sudah mulai mengenal siapakah Yesus yang akan dikisahkan dalam Injil. Sehingga kalau kita mau tahu apa yang terjadi pada masa-masa kanak-kanak Yesus, ya kita bisa mencarinya di Injil-Injil apokrif. Tetapi juga harus diingat bahwa Injil apokrif itu tidak hanya bertujuan untuk bercerita tentang kisah kanak-kanak. Jadi kisah kanak-kanak yang cukup lengkap itu yang ada di dalam Injil Matius dan di dalam Injil Lukas. Begitu, Romo Indra itu cukup tertarik dengan Injil-Injil apokrif. Jadi nanti kalau ketemu Romo Indra tanya itu Yesus yang setelah disunat itu lalu buat apa saja itu setelah umur 8 hari. Baik, terima kasih. Masih ada satu lagi sebelum saya lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, bagian yang paling awal dalam susunan paralel Injil-Injil sinoptik ini kita sebut sebagai kisah kanak-kanak. Dan ini penjelasannya singkat. Bahwa kisah kanak-kanak ini hanya dimiliki oleh Matius dan Lukas. Yang tadi saya katakan pasti punya tujuan tertentu. Katakanlah Injil Markus itu hanya mulai dari Yesus yang usia 30 tahun. Kemudian melakukan pelayanan publik. Setelah ini direnung-renungkan, rupanya kemudian Matius dan Lukas itu menambahkan sesuatu. Ya, tambahan yang diambil kemungkinan besar juga dari sumber yang sama yang dimiliki oleh Matius dan Lukas. Katakanlah dari sumber Q, ya, kisah-kisah kanak-kanak itu. Fungsinya apa? Fungsi utama kisah kanak-kanak ini adalah untuk menjadi pengantar bagi keseluruhan Injil, introduksi. Dan hal informatif utama yang mau disampaikan oleh penginjil di dalam kisah kanak-kanak ini adalah tentang identitas Yesus. Kalau kita membaca kisah kanak-kanak, yang perlu selalu diperhatikan adalah identitas Yesus. Siapa sebetulnya Yesus? Misalnya dalam peristiwa Maria mengunjungi Elizabeth dan begitu sampai di rumahnya Elizabeth, Elizabeth mengatakan, "Siapakah aku ini? Hingga ibu Tuhanku datang melawat aku." Rumusannya hanya seperti itu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang melawat aku. Tetapi dari rumusan Elizabeth itu Lukas mau menampakkan siapa sebetulnya Yesus.
Yesus itu oleh Elizabeth disebut sebagai Tuhan. Maka orang yang membaca Injil Yohanes sudah memahami sedari awal bahwa yang dikandung oleh Maria itu adalah Tuhan. Ketika Maria diberitahu oleh malaikat, anak yang kau kandung itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, ungkapan dari malaikat itu sudah menunjukkan identitas Yesus. Oh, Yesus itu adalah anak Allah. Ketika malaikat memberi warta gembira kepada gembala-gembala di padang gurun, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Dalam satu waktu saja, malaikat sudah menyatakan identitas Yesus. Siapa Yesus? Juru selamat. Siapa Yesus? Kristus. Siapa Yesus? Tuhan. Nah, tiga identitas ini nanti akan diolah kembali oleh Lukas dalam keseluruhan Injilnya. Yesus akan ditampilkan sebagai juru selamat. Yesus akan ditampilkan sebagai Kristus. Yesus akan ditampilkan sebagai Tuhan. Permulaan Injil Matius, inilah silsilah Yesus, Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, dari rumusan seperti itu yang sangat singkat di dalam permulaan Injil Matius, kita sudah menangkap siapakah Yesus yang mau diwartakan oleh Matius. Siapa Yesus yang diwartakan di dalam Injil Matius? Yesus itu adalah Kristus. Ya, kita punya kebiasaan mengatakan Yesus Kristus. Namanya itu Yesus Kristus, namanya Ekoriati. Tetapi kita selalu memahami bahwa Kristus itu adalah gelar. Siapakah Yesus yang akan diwartakan oleh Matius? Dia adalah Kristus. Kristus yang mana? Dia adalah anak Daud. Dia adalah anak Abraham. Dan ini yang nantilah di dalam keseluruhan Injil Matius akan diulang lagi, dijelaskan oleh Matius. Bahwa Yesus itu adalah Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ini yang tadi saya maksudkan dengan mengatakan fungsi dari kisah kanak-kanak ini adalah untuk menunjukkan identitas Yesus. Nah, sekarang kita bandingkan sedikit. Kalau kita mengikuti Injil Matius dan Injil Lukas, sama-sama punya kisah kanak-kanak. Tetapi perspektifnya pasti sudah berbeda. Sudut pandangnya berbeda. Siapa yang jadi tokoh utamanya berbeda. Mana yang paling tradisional kita kenal, pasti adalah yang paling tradisional kita kenal sebagai kisah kanak-kanak. Ini adalah tradisinya Lukas. Ini yang paling kita kenal. Perspektifnya itu perspektif Maria. Siapa yang menerima kabar gembira tentang kelahiran Yesus di dalam Injil Lukas? Maria. Ketika malaikat Gabriel itu mendatangi Maria. Sementara di dalam Injil Matius perspektifnya adalah Yusuf. Siapa yang menerima berita gembira bahwa Maria akan mengandung itu adalah Yusuf ketika Yusuf tidur. Sama-sama punya kisah kanak-kanak, tetapi ceritanya itu berbeda. Ya kan? Kalau Lukas itu bercerita tentang Maria. Kalau Matius itu bercerita tentang Yusuf. Dan kita harus bertanya, mengapa Matius mengambil Yusuf, mengapa Lukas mengambil Maria? Ada motif apa di situ? Ya. Dan ini selalu akan menjadi bahan diskusi. Maka dulu saya mengatakan perbedaan itu justru menumbuhkan kekayaan masing-masing penginjil. Kalau sama, Matius dan Lukas itu sama, ya sudah, mungkin diskusinya selesai. Tetapi kalau ada yang berbeda, ya, Lukas itu sangat berkonsentrasi pada Maria, Matius itu berkonsentrasi pada Yusuf, pasti ada motif tertentu di situ. Kalaupun kisah kanak-kanak ini diambil dari sumber yang sama, tetapi mengapa kemudian Matius dan Lukas itu menjadi berbeda? Ini pasti bukan sesuatu yang tidak disengaja, bukan kesalahan. Tetapi perbedaan ini pasti kesengajaan. Nah, kita tidak tahu mana cerita yang paling asli. Apakah yang paling asli itu Matius, apakah yang paling asli itu Lukas. Sampai sekarang kita tidak bisa membuktikan itu.
Tetapi belajar dari teksnya sendiri, nanti pelan-pelan kita akan tahu mengapa Matius sangat menekankan laki-laki, Yusuf. Ya, mengapa Lukas itu lebih membuka kemungkinan peran-peran wanita, banyak sekali di dalam Injil Lukas, tidak hanya Maria, ya, di dalam Injil Lukas. Sementara di dalam Injil Matius itu perspektifnya cukup maskulin, artinya sudut pandangnya itu lebih sudut pandang kelompok laki-laki. Kalau melihat pembandingannya, ya, Yesus di dalam Injil Lukas itu banyak dibandingkan dengan Yohanes. Maka kalau sekilas kita membaca teks Injil Lukas, ya, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis di bab 1 ayat 5. Lalu diikuti pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ada berita tentang kelahiran Yohanes, diikuti cerita tentang kelahiran Yesus. Kemudian ada pertemuan antara Maria dan Elizabeth. Ada kidung Maria, ya, di dalam Injil Lukas. Kemudian juga ada kidung Sakaria. Ya, kidung Maria itu tentang apa yang dilakukan oleh Allah bagi Maria. Kidung Sakaria ini apa yang dilakukan oleh Allah bagi Sakaria. Sehingga di dalam Injil Lukas itu menjadi tampak jelas bahwa Yesus itu selalu dibandingkan dengan Yohanes. Dan dibandingkan sedemikian rupa sehingga Yesus itu tampak lebih tinggi dari Yohanes. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus harus diparalelkan dengan Yohanes? Harus dibandingkan dengan Yohanes. Dan ini sama dengan Injil Yohanes. Yesus itu selalu ada dalam kesetaraan peran dengan Yohanes. Tapi Yesus lebih tinggi. Bahkan kalau dalam Injil Yohanes dikatakan dia harus menjadi lebih besar dan aku harus menjadi lebih kecil atau semakin kecil. Maka paralel antara Yesus dengan Yohanes ini memunculkan pertanyaan. Mengapa di dalam Injil Lukas, Lukas memparalelkan kisah Yesus dengan kisah Yohanes? Sementara di dalam Injil Matius, Yesus diparalelkan dengan siapa? Yesus diparalelkan dengan Musa. Perhatikan di sana. Hanya Injil Matius yang punya kisah tentang pembunuhan anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah oleh Herodes. Cari itu di dalam Injil Lukas, tidak akan pernah ketemu. Dari mana Matius memperoleh cerita itu? Apakah memang benar Herodes itu memerintahkan supaya bayi yang berusia 2 tahun ke bawah dibunuh? Atau sebetulnya itu motif teologinya Matius. Matius itu pengen menampilkan Yesus itu seperti Musa. Ya, pada zaman Musa lahir, Firaun itu meminta supaya anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah dibunuh. Dan apa yang dialami oleh Musa sekarang dialami oleh Yesus. Ketika Yesus lahir, Herodes memberi perintah anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah dibunuh. Seperti Musa itu harus mengungsi sampai ke Mesir, sekarang Yesus pun harus melakukan itu. Maka diberitahu oleh Allah supaya Yusuf mengambil ibu dan anaknya untuk pergi ke Mesir. Ya kan? Maka ada kisah Yesus harus dibawa ke Mesir. Nanti Musa membawa orang Israel ke Palestina. Yesus juga kembali lagi ke Palestina. Nah, di dalam kisah kanak-kanak sendiri mulai dinyatakan kesejajaran atau paralel antara Yesus dengan Musa. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Yesus dibanding-bandingkan dengan Musa? Sampai Matius harus membuat suatu cerita tentang pembunuhan anak-anak itu. Cerita tentang Yesus yang harus dibawa mengungsi ke Mesir. Mengapa semuanya itu dibuat oleh Matius? Sementara Lukas membandingkan Yesus dengan Yohanes. Nah, ini kalau informasi-informasi yang khas ini dikumpulkan pelan-pelan sampai akhir, kita akan tahu apa motif Matius. Mengapa dia perspektifnya laki-laki? Mengapa dia menampilkan Yesus sebagai Musa? Ya. Mengapa Matius itu sangat menekankan yang namanya penggenapan kitab suci, bahwa semua yang terjadi dalam peristiwa Yesus menggenapi kitab suci. Ya,
sekarang sambil saya jelaskan, kita membuka Injil Matius. Saya cari kacamata saya ganti. Lihat kisah tentang kelahiran Yesus di Matius bab 1 ayat 18. Setelah diceritakan kisahnya, kemudian baca ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kelahiran Yesus itu adalah kelahiran Allah yang menyertai kita. Dan Allah yang menyertai kita itu sudah dinubuatkan oleh Nabi. Siapa Nabi yang menubuatkan? Itu adalah Nabi Yesaya. Maka catatan kakinya ayat 23 itu diambil dari Yesaya 7 ayat 14. Nubuat Yesaya tentang Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita, seorang anak yang dilahirkan oleh seorang anak darah itu, sekarang digenapi di dalam peristiwa kelahiran Yesus. Oke. Lihat lagi di mana ada penggenapan. Di dalam kisah orang-orang Majus. Ketika orang Majus tanya kepada Herodes, di mana raja orang Israel itu akan dilahirkan, lalu Herodes meminta ahli Taurat ya, untuk mempelajari kitab suci, ayat 4, bab 2 ayat 4. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Apa yang sudah dikatakan di ayat 5 itu diambil dari Mika ayat 6, diambil dari Mika bab 5 ayat 1. Apa yang dinubuatkan oleh Mika tentang pemimpin Israel, gembala Israel yang dilahirkan di Bethlehem itu tergenapi dalam peristiwa hidup Yesus. Ya. Penyingkiran ke Mesir. Lihat ayat 15. Atau ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu, serta ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Peristiwa Yesus harus mengungsi ke Mesir, dibawa ke Mesir oleh Yusuf bapaknya, itu menggenapi apa yang diwartakan oleh Nabi. Ya, ayat 15 diambil dari Hosea bab 11 ayat 1. Sehingga bisa kita lihat bahwa tema di dalam Injil Matius dalam kisah kanak-kanak ini adalah tema penggenapan kitab suci. Siapa yang perspektifnya laki-laki? Siapa yang sangat bangga dengan Musa? Siapa yang hidupnya itu selalu berkaitan dengan kitab suci? Matius. Ya, Matius. Tapi kalau ketika Matius itu menuliskan ceritanya untuk jemaat yang tertentu, jemaat yang perspektifnya laki-laki, jemaat yang sangat mengidolakan Musa, jemaat yang selalu bicara tentang penggenapan kitab suci. Ini kira-kira jemaat yang mana? Orang-orang mana ini? Ya? Yahudi. Ya. Kalau orang bukan Yahudi, kalau jemaatnya Matius itu jemaat bukan Yahudi, tidak akan kenal siapa Musa.
Kalau jemaatnya Matius bukan jemaat yang berasal dari kultur Yahudi, tidak akan tahu apa yang dikatakan oleh kitab suci. Nah, dengan membaca teks Injil Matius, lalu kita mulai punya dugaan. Kalau begitu, kemungkinan besar, kita katakan kemungkinan besar ya, karena tidak dipastikan. Kemungkinan besar jemaat yang menerima Injil Matius atau dituju oleh Matius itu adalah jemaat Yahudi. Maka juga lihat identitas Yesus yang dinyatakan oleh Matius. Yesus itu siapa? Mesias. Siapa yang tahu gelar Mesias itu orang Yahudi. Ya, kalau lalu nanti disebut Kristus itu karena sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani akan dikenal oleh orang-orang Yunani. Anak Daud, siapa yang kenal anak Daud? Ya orang-orang Yahudi. Apa maksudnya anak Daud? Ya, kalau kita mungkin anak Daud itu Salomo. Atau anak Daud ya anaknya Raja Daud. Tetapi dalam pemahaman orang Yahudi zaman Yesus, anak Daud itu adalah Mesias. Anak Daud itu adalah Kristus. Anak Abraham, raja orang Yahudi. Berarti perspektifnya ini praktis adalah perspektif Yahudi. Sementara kalau kita bandingkan yang ada di dalam Injil Lukas, lalu perspektifnya ini menjadi cukup berbeda. Sudut pandang Lukas, ya, yang disoroti oleh Lukas itu adalah Maria, perempuan. Dan ini salah satu motif yang penting di dalam Injil Lukas. Injil Lukas itu seringkali menghadirkan wanita-wanita yang punya peran khas di dalam jemaat. Apalagi Maria ini. Ya, sekarang menjadi ibu Yesus dan nanti sesudah Yesus wafat dan bangkit pun Maria masih bersama-sama dengan para murid sehingga figur Maria itu rupanya menjadi figur yang sangat ditonjolkan oleh Lukas. Tidak hanya Maria tetapi juga perempuan-perempuan yang lain. Wanita-wanita Galilea yang melayani Yesus sampai akhir yang menjadi saksi kebangkitan Yesus. Dan lalu menjadi mulai tampak orientasi teologinya Lukas ini. Ya, dia menyejajarkan Yesus dengan Yohanes. Dia menampakkan Yesus itu sebagai penggenapan pengharapan Israel. Ya, dalam seluruh bagian kisah kanak-kanak ini, Yesus itu penggenapan. Yang paling jelas itu dalam Kidung Simeon lah. Ya, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini beristirahat. Karena saya sudah melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Maka apa yang terjadi dalam peristiwa hidup Yesus, Allah menggenapi pengharapan Israel. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan keselamatan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan seorang juru selamat yang datang bagi mereka. Nah, identitas yang ditampilkan oleh Lukas untuk Yesus, Yesus itu siapa? Anak Allah. Yang kenal anak Allah itu tidak hanya orang Yahudi, orang Romawi kenal yang namanya anak Allah. Orang-orang Yunani punya kultur yang mengenal juga anak-anak Allah, Theos Aner. Yang kenal yang namanya Kyrios, Tuhan, tidak hanya orang Yahudi, tetapi orang-orang Yunani pun kenal. Kristus, Juru Selamat, Soter itu dikenal dalam tradisi Yunani. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa Lukas ini rupanya tidak sangat mengarahkan Injilnya untuk orang-orang dari kultur Yahudi. Tidak dimaksudkan diberikan untuk jemaat Kristen yang berasal dari kelompok Yahudi. Tapi kemungkinan besar Injil Lukas ini diberikan untuk orang-orang Kristen, jemaat Kristen dari kelompok Helenis, dari kelompok Yunani. Ya. Tetap diingat bahwa orang-orang Yahudi pun bisa sudah menjadi orang Yahudi Helenis. Ya. Orang sudah tinggal di diaspora, tinggal di luar Palestina, kulturnya sudah kultur Yunani, maka juga mereka itu bisa memahami dengan lebih baik. Sementara Injil Matius itu sangat perspektifnya ini adalah orang-orang atau tradisi Yahudi. Nah ini sudah sama-sama mengisahkan kisah kanak-kanak, tetapi pengisahannya berbeda, sudut pandangnya berbeda. Mengapa berbeda? Pasti ada motif teologi yang khas.
Sehingga saya selalu akan mengatakan perbedaan itu tidak muncul karena kesalahan. Perbedaan itu muncul karena kesengajaan. Dan mengapa disengaja? Karena ada sesuatu yang penting secara teologis. Lukas itu menampilkan Yesus sebagai anak Daud, anak Abraham, raja orang Yahudi, pasti karena punya kepentingan tertentu. Matius membandingkan Yesus dengan Musa, pasti punya kepentingan tertentu. Tidak mungkin tidak. Nanti kalau kita pelajari ya, Injil Matius itu disusun dalam struktur yang bagus. Kisah. Kemudian blok berikutnya khotbah. Setelah khotbah, kisah lagi. Setelah kisah, khotbah lagi. Dan kalau kita hitung, ada 5 blok khotbah di dalam Injil Matius. Salah satunya itu adalah khotbah di bukit, bab 5-7 itu. Lalu kita bertanya, mengapa Yesus punya 5 blok khotbah di dalam Injil Matius? Orang kemudian berhipotesa, kemungkinan inilah cara Matius menampilkan Yesus sebagai Musa yang baru. Musa punya 5 kitab. Maka di dalam Injil Matius, Yesus juga ditampilkan dengan 5 blok khotbah ini. Ini hipotesa yang pasti harus dijelaskan. Tapi dari sekilas melihat bagian yang paling awal di dalam Injil Matius dan Lukas, kita melihat orientasi yang cukup berbeda. Matius itu mengarahkan pandangannya pada orang-orang Kristen dari kultur Yahudi. Lukas itu mengarahkan perhatiannya pada orang-orang Kristen yang kulturnya itu Helenis, kulturnya itu Yunani. Dari sini. Oke, ada pertanyaan lebih dahulu tentang hal ini? Ada Romo. Ya, silakan. Ya Romo, terima kasih sudah menjelaskan mengenai pandangan Matius dan Lukas. Tadi dijelaskan bahwa Injil Matius adalah seperti yang kita ketahui bahwa Injil Matius adalah Injil segala bangsa. Dan dijelaskan tadi bahwa Jemaat Matius adalah orang-orang Yahudi. Tetapi kita ketahui bahwa Injil Matius itu juga ditujukan bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga orang-orang di luar Yahudi, yaitu yang nantinya menjadi misi jadikan segala bangsa menjadi muridku. Lalu pertanyaannya Romo, apakah identitas Yesus yang diangkat atau yang dipakai oleh Matius yang boleh dikatakan sangat Yahudi sentris tadi, seperti Yesus itu sebagai anak Daud, anak Abraham, raja Yahudi, ini tidak menimbulkan kebingungan bagi orang-orang di luar Yahudi nantinya, karena kita tahu Injil Yahudi juga kepada segala bangsa. Seperti itu, Romo. Terima kasih. Ya, kalau kita pelajari Injil Markus, Matius, arah misinya pun berbeda, ya kan? Ketika Yesus mengutus 12 murid, ya, Yesus melarang para muridnya masuk ke kota-kota orang Samaria. Artinya apa? Mereka hanya diutus untuk mereka domba-domba yang hilang dari jemaat Israel. Di bagian awal, di bab 8. Sehingga misi para murid itu masih sangat terbatas pada kelompok Yahudi. Ya, jangan kamu pergi masuk ke kota-kota orang Samaria. Ya, tetapi hanya kepada domba-domba yang hilang dari kawanan Israel. Kemungkinan besar Injil Matius itu mengalami peredaksian lagi. Dan apa yang ada di perintah agung di bagian akhir di bab 28 itu diperkirakan sudah peredaksian yang terakhir. Sehingga Injil Matius itu sekarang punya perspektif universal untuk segala bangsa. Kalau diambil dari Matius bab 28 kan itu. Ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, dalam kritik redaksi, teks ini dianggap sudah peredaksian lebih kemudian. Ketika Injil Matius itu sudah dipakai tidak hanya untuk jemaat Yahudi,
tetapi dipakai untuk jemaat yang sangat luas. Tetapi di bagian yang awal, ketika para murid itu diutus oleh Yesus, mereka tidak boleh datang kepada orang-orang bukan Yahudi. Nah, mengapa mereka tidak boleh datang kepada orang-orang Yahudi? Tidak boleh masuk ke kota orang-orang Samaria. Ini kan gagasan yang diperkirakan lebih tua. Ya, coba bandingkan. Ini yang namanya kritik teks. Kalau di bagian awal, bab 8, bab 10, katakanlah, Yesus itu melarang murid-muridnya masuk ke kota-kota orang Samaria. Di bagian terakhir, Yesus itu memberikan perintah supaya mereka menjadikan semua bangsa sebagai muridku. Mana pandangan yang lebih tua kira-kira? Mana paham yang lebih tua? Yang pertama, yang melarang masuk. Yang pertama. Yang pertama ini lebih sulit dipahami. Mengapa Yesus itu membatasi misinya? Sementara yang kedua ini paham yang kita selalu setuju. Bahwa iman akan Yesus harus disampaikan kepada semua bangsa. Maka kalau ada dua versi seperti ini, orang akan bertanya, mana versi yang lebih tua? Mana versi yang lebih dekat dengan pernyataan Yesus sendiri? Akan pilih yang pertama. Maka orang mengatakan Lectio difficilior praestet facilior. Lectio, pernyataan difficilior, pernyataan yang lebih sulit, artinya lebih sulit dipahami, harus didahulukan daripada Lectio facilior, daripada pernyataan yang mudah. Ya, maka di dalam Injil Matius sendiri rupanya ada ketegangan itu. Di bagian Injilnya, ya, warta Injil itu hanya diwartakan untuk orang-orang Yahudi, domba-domba yang hilang dari kelompok Yahudi. Tapi di bagian ekor Injil, penutup akhir Injil, Injil itu harus diwartakan kepada segala bangsa. Kesimpulannya apa? Injil Matius kemungkinan besar pada mulanya ditujukan untuk jemaat Kristen dari kelompok Yahudi. Sehingga ketika Matius menuliskan Injilnya, yang ada di benaknya itu adalah orang Kristen dari kelompok Yahudi. Tapi lalu kita katakan kemarin, Injil ini kemudian disalin lagi. Disalin dan disebarkan ke kelompok jemaat yang lain. Di kelompok sana disalin lagi, disebarkan ke kelompok yang lain. Maka semakin lama, Injil yang semula ditujukan untuk jemaat Kristen Yahudi, sekarang dibaca oleh jemaat Kristen dari latar belakang manapun. Sehingga dalam tahap tertentu ada kemungkinan lalu peredaksian ulang bagian penutup itu. Ya, ketika Yesus mengarahkan para murid juga kepada bangsa-bangsa lain. Baik, itu hal yang bagus nanti dipelajari juga di dalam Injil Matius karena ada ketegangan misi. Di bagian awal dan di bagian penutup itu ada satu hal yang seolah-olah ini tidak klop, ya, tidak pas. Mengapa yang ini membatasi sementara yang ini universal? Itu nanti bisa Frater pelajari kalau tertarik itu ya, membandingkan bab 28 dengan bab 10. Ini arah misi yang jelas-jelas berbeda di dalam Injil Matius. Sama-sama Injil Matius, satu Injil Matius, tapi ada dua arah yang berbeda. Oke, masih ada? MSA, ya silakan. Baik Romo, tadi Romo jelaskan bahwa antara Injil Lukas itu memiliki perspektif yang berbeda. Kalau Injil Lukas kan lebih ke perspektif laki-laki. Ya. Injil Lukas perempuan. Matius laki-laki. Itu kalau seandainya di Injil Lukas itu diambil dari perspektif perempuan, apakah waktu itu menulis itu, apakah jemaat itu lebih terdiri dari kaum perempuan, ataukah budaya yang masuk ke dalam itu, budaya Helenis itu, apakah budaya itu budaya materialistik atau bagaimana?
Ya, agak putus-putus, tapi coba nanti kalau saya salah menangkap dibetulkan. Injil Lukas memang banyak memberi tempat pada peran perempuan. Ada satu frater tingkat 4 yang sedang membuat ini ya, peran para perempuan di dalam Injil Lukas itu. Dan kalau ini ada di dalam tradisi Yahudi, memang agak aneh. Karena peran perempuan memang tidak banyak disebut di dalam tradisi Yahudi. Sementara dalam tradisi non-Yahudi, perempuan itu punya peran-peran yang sangat khas. Kalau betul hipotesa bahwa Injil Lukas itu ditulis untuk jemaat Kristen non-Yahudi yang sudah sangat berbudaya Yunani, maka menempatkan peran-peran penting perempuan dalam komunitas itu sesuatu yang biasa. Lihat dewi-dewinya orang Roma, dewi-dewinya orang Yunani. Banyak dewi-dewi yang perempuan-perempuan kan itu. Kemungkinan besar juga kehadiran Maria di dalam tradisi Lukas itu juga sangat menentukan. Karena Maria itu ditampilkan oleh Lukas tidak hanya di awal Injil, tetapi juga di dalam pertengahan Injil sampai saat Yesus itu sudah bangkit. Maria masih berada di dalam ruangan yang sama bersama dengan para murid untuk menantikan menantikan datangnya Roh Kudus. Maka kalau Lukas itu menulis Injilnya untuk jemaat Kristen Helenis dari kultur Yunani, dia tidak mempunyai kesulitan apapun untuk berbicara tentang peran penting perempuan di situ. Nah, ini yang membuat banyak orang yang membuat komentar tentang Injil Lukas itu lalu berpikir Injil Lukas ini memang ditujukan untuk suatu jemaat tertentu yang sudah sangat Helenis, di mana peran perempuan, kehadiran perempuan di tengah jemaat itu sudah merupakan sesuatu yang umum dijumpai. Kalau masalah matrilineal atau patrilineal masih tampak bahwa ini tetap adalah patrilineal. Ya, kultur Yunani itu kultur patrilineal, tetapi memberi tempat-tempat penting, peran-peran penting bagi perempuan yang cukup berbeda dari kultur Yahudi. Sehingga singkatnya kulturnya tetap patrilineal, tetapi dalam kultur Helenis peran-peran perempuan itu lebih dihargai. Sehingga juga banyak diceritakan, banyak dikisahkan di dalam literatur Yunani. Dibandingkan dengan peran perempuan dalam tradisi Yahudi yang memang relatif kecil, tidak banyak dibicarakan. Itu yang dimaksud atau saya salah menangkap tadi karena agak putus. Ya Romo. Oke. Ya Romo, terima kasih Romo. Ya, terima kasih. Baik, sedikit tentang kisah. Oke, saya mau masuk ke kisah pelayanan publik, tapi kita tinggal punya waktu 5 menit, maka ini tidak akan bisa selesai. Saya akan siapkan video yang bicara tentang pelayanan publik di Galilea, dan akan saya upload, dan itu menjadi bahan diskusi kita minggu depan. Sehingga minggu depan lebih banyak mendiskusikan teksnya, tidak mendengarkan saya memberi kuliah tutorial seperti ini. Ya, nanti sambil melihat apa yang saya jelaskan dalam video sambil membaca teksnya, kemudian kita gunakan bahan itu yang sudah kita pelajari untuk diskusi, untuk bertanya jawab interaktif nanti di hari Kamis minggu yang akan datang. Karena waktunya sudah sangat mepet dan saya kira tidak akan memadai, mencukupi untuk membahas pelayanan di Galilea. Maka silakan teman-teman membaca Injil Markus bab 1 bentar. Saya carikan.
Bab 1 sampai bab 2. Paling tidak, Injil Markus bab 1 sampai bab 2. Nanti saya akan menjelaskan di dalam video itu apa-apa saja yang perlu dicermati. Sambil membaca, mencermati juga PowerPoint yang sudah saya siapkan di LMS, itu beberapa hal informatif itu sudah saya sampaikan di situ, ya. Semoga nanti bisa dibaca. Baik, terima kasih. Untuk jam ketiga, silakan teman-teman membuka LMS. Di sana saya memberikan satu tugas. Bentar, saya bukakan. Di LMS tadi pagi saya mengupload satu tugas. Kemarin kan sudah membaca bahan-bahan yang sudah ada. Kemudian di situ saya memberikan satu permintaan, ya, jelaskan mengapa Injil-Injil memberi pewartaan yang sama sekaligus berbeda tentang Yesus yang satu dan sama. Ya, kita sudah mengenal bahwa tadi melihat Injil Matius dan Injil Lukas sama-sama bicara tentang kisah kanak-kanak, tetapi pengisahannya berbeda, motif-motifnya berbeda. Maka dari apa yang sudah kita baca, kita dengarkan, kita diskusikan selama 5 pertemuan awal ini, mohon buat insight ini. Jelaskan mengapa Injil-Injil memberi pewartaan yang sama sekaligus berbeda tentang Yesus yang satu dan sama. Yesusnya satu, tetapi mengapa ada 4 Injil yang berbeda? Atau kita mengatakan Yesusnya satu, tapi mengapa ada 4 kesaksian yang berbeda? Mohon ditulis tidak terlalu panjang, di sana saya katakan itu paling 250 kata, dibatasi 250 kata. Baik, teman-teman, silakan menggunakan waktu ini. Nanti kirim terakhir tadi saya tulis jam berapa? Jam 14 atau apa? Silakan nanti dicek sendiri itu batas pengirimannya. Maka 250 kata supaya tidak terlalu panjang untuk kita. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita punya waktu 3 jam. Ya, saya bisa mengajar karena metode tafsir Romo Indra yang akan mengajar. Maka minggu depan kita bisa memanfaatkan waktu lebih longgar untuk diskusi, untuk tanya jawab atau kerja bersama. Ada pertanyaan? Ya. Oke, mari sekarang kita akhiri pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih.